mau nanya nih, kabar teman-teman dan kakak-kakak semua gimana nih di malam hari ini? Baik. Oke, baik ya, alhamdulillah. Pasti teman-teman semua udah nggak sabar ya untuk ikut IMC tutor kita pada malam hari ini. Nah, teman-teman sebelumnya udah pada tahu belum nih? Hari ini kita akan tutor mengenai apa? Ayo, siapa yang tahu? Oke, pada malam hari ini kita akan belajar tentang how to operate stormwater management model. Nah, materi ini akan dibawakan oleh kakak kita, Kak Kezia dari batch 2017. Sebelumnya, Kak Kezia udah siap belum ya? Siap, boleh. Oke. Nah, selama kurang lebih 1 jam ke depan, aku Gita dari batch 2020 sebagai moderator INC Tutor kali ini akan menemani kalian semua sampai akhir acara. Oke, sebelum itu, alangkah baiknya kita mulai kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Nah, untuk mempersingkat waktu, baik nih, kita sapa Kak Kezia dulu kali ya. Selamat malam Kak Kezia. Selamat malam. Kabarnya gimana nih Kak? Baik. Oke, baik ya Kak, alhamdulillah. Sebelumnya kesibukan Kakak belakangan ini apa nih? Aku kemarin 17 baru lulus, sekarang ya syukurnya udah dapat pekerjaan, jadi sambil kerja. Pasti seru banget ya, sekarang udah lulus, udah masuk dunia kerja juga ya. Oke deh. Karena teman-teman yang bergabung juga udah cukup banyak nih, sepertinya udah pada nggak sabar ya untuk memulai tutor kita kali ini. Baiklah, kalau begitu untuk agenda selanjutnya akan aku serahkan kepada Kak Kezia. Untuk Kak Kezia dipersilakan. Terima kasih, Gita. Nah, aku mau tahu dong, ini kita ada batch berapa aja? Hari ini kayaknya 2019-2020 aja sih, Kak. Oh, I see. Oke. Tadi ada Kak Iva juga. Oh iya. Oke. Berarti 19 sama 20 ya? Banyaknya. Oke. Sebenarnya jauh banget ya ke 17, 19, 20 ke 17. Nah, aku sendiri memang sih kenapa dihubungin sama ininya ya, PIC-nya sama Bara buat isi di sini. Karena memang dulu sempat skripsinya SPMM, cuman itu kayak udah dulu banget. Dan aku udah jujur aja udah agak lupa sebenarnya. Jadi makanya aku coba mau tahu ke teman-teman semua udah sejauh mana sih emang gitu di kelas sama dosen-dosen. Kalau boleh tahu, ada yang bisa infoin? Boleh aku menjawab. Kalau 2019 itu kemarin sih baru coba SPMM gitu per kelompok. Sampai mana? Sampai sejauh mana? Udah disuruh bikinnya juga, Kak. Oh, berarti latihan untuk buatnya gitu-gitu udah paham dong, kenalan tools-nya udah tahu. Sebenarnya masih agak bingung gitu, soalnya kan nggak dikasih tahu sama dikasih buku sih, cuman masih agak bingung gitu. Oh, berarti yang pernah kalian kerjakan pas lagi kelas SPMM apa? Hanya dijelasin aja sih, Kak. Terus kita kebanyakan dari YouTube tutorialnya gitu. Oke deh, aku coba semaksimal aku hari ini ya guys. Oke.
coba sebelum itu Inem mau tanya, gimana? Pas mau kerjaan SMM itu kamu udah tahu step-stepnya apa yang dikerjain, apa yang harus cari tahu gitu-gitu udah? Jujur belum sih Kak. Kalau aku sendiri ya. Oh ya, udah ceritain itu perwakilan yang lain lah ya. Oke, kalau gitu. Aku share dulu PPT-nya. Sip. Nah, aku coba buka-buka lagi sih skripsiku itu. Jadi kita kenalan dulu nih sama aplikasi SMM. Nah, aplikasi SMM itu dia aplikasi khusus untuk urban drainage system ya. Jadi kalau misalkan dulu kendalaku tuh sekalian curcol soal skripsi juga sih. Dulu tuh sempat ada kendala karena ternyata problem case yang aku punya itu bukan sepenuhnya ada di urban, tapi lebih ke das. Nah, ternyata mau dicari kemana-mana si SWMM ini nggak cocok untuk memang nggak ada korelasinya ke apabila endingnya itu tentang das. Dia tuh benar-benar fokus ke urban drainage systemnya itu. Jadi memang buat teman-teman yang kedepannya mau ada pakai SWMM khusus nih, cuman bisa di area urban aja. Itu perkenalan buat si SWMM-nya. Nah, untuk step-stepnya, kalau dulu pas aku pengalaman perkenalan SWMM dulu gitu kan, maksudnya simulasi dulu, belum sampai mendalami skripsi itu, aku banyak ngambil referensi jurnal. Terlebih sebenarnya utama dari SWMM itu adalah rainfall datanya dan yang pasti lokasinya. Itu sih yang harus yang utama. Jadi kayak inti dari data dari SWMM itu sendiri. Jadi yang pertama step yang harus kita cari itu temukan lokasinya. Terus kedua kita collecting data. Yang pasti rainfall data tadi. Terus kira-kira frekuensi banjir di tempat itu tuh kayak gimana, parameter itu tuh balik lagi sama objektif kalian sih. Dan yang pasti drainage system, di dalam drainage system itu ada inflow dan outflow-nya. Kalian harus tahu titiknya, titik inflow, titik outflow, dan yang pasti ukurannya, ukuran diameter, dimension dari drainage itu, lebar, dalam, dan juga tipenya. Jadi kalian harus tentukan tipe drainase itu mau terbuat dari apa, konkrit kah, pipa kah, bentuknya mau bulat tertutup kah, atau trapesium, atau kotak, itu. Lalu setelah kalian dapetin data-data itu semua, kalian analisa yang utama itu data of rainfall dulu nih. Karena kan dari yang tadi di awal aku bilang, yang utama dari SWMM itu kan air hujannya nih, kan kalau nggak ada air hujan ya nggak banjir dong. Jadi yang utama dari SWMM ini tuh si data rainfall-nya ini kalian olah. Cuman kan kalau misalkan nggak terlalu fokus di, maksudnya SWMM ini kan kalau hanya proyek-proyek biasa, kalian bisa cari referensi, itu juga sebenarnya cukup sih, nggak perlu sampai mengolah data, nggak perlu. Kalau skripsi aku kan emang harus diolah karena ada case problemnya itu kan, itu jadi harus diolah. Nah kalau misalkan kalian cukup cari referensi aja dari jurnal-jurnal. Nah udah dapet, baru kalian mapping area yang lokasi kalian mau itu. Nah mapping area kalian udah tau dong yang Google Earth, terus temuin kontur. Nah ada bagusnya juga, kalau batch lain pernah sebut tuh ini tracing tapi pakai aplikasi tuh oke sih. Itu yang selalu aku ingat dari Srijal, dia punya aplikasi tapi aku lupa nama aplikasinya. Jadi dia tracing bener-bener hasilnya tuh konkret, ngikutin area jalan, jadi nggak berpacu hanya pada Google Earth aja, jadi punya data aktualnya. Nah di Google Earth ini selain dapetin elevasi, apa sih sebutannya tadi,
eh, apa ya, lupa lagi. Iya, pokoknya itu elevasi. Kalian juga harus tracing ininya, jalur apa namanya, drainasenya, kemana arahnya, dari titik mana kemana, itu kalian harus tahu, karena itu nanti berpengaruh ketika kalian plot si kita sebutnya itu link atau conduit di SWMM. Nah, selesai kalian mapping, baru deh tadi udah masuk sih analis data juga, udah masuk analis data, terus udah dapat data rainfall-nya, udah dapat data lokasinya, baru kalian bisa tuangin itu semua ke SWMM. Karena ketika kalian udah dapat 2 data ini, udah deh kalian gampang sih tinggal masukin si gambar yang udah kalian buat, gambar yang udah kalian ambil dari Google Earth itu kalian taruh di dalam SWMM, terus tinggal kalian buat yang subcatchment-nya, terus juga junction-nya, conduit-nya, yang kayak gitu-gitu. Nah, ini yang kurang lebih aku kerjain. Jadi, mau terangin sedikit, area yang ini nih, sebenarnya area, kan namanya juga Jababeka to Industrial Estate kan, jadi benar-benar yang kawasan industrinya aja sebenarnya. Nah, itu tuh yang ini nih, yang ini. Sebenarnya tuh yang ini. Tapi menurut analisa, ternyata air yang masuk ke dalam kawasan ada yang bukan kawasan. Contohnya yang di luar ini nih mereka. Makanya kenapa yang tadinya cakupannya hanya di area dalam sini bisa meluas ke daerah yang di luar gitu. Makanya aku bilang ketika mau menganalisa memakai SWMM ini, ya benar-benar harus ada baiknya sih datang ke tempatnya, kenalin tempatnya, jadi kalian paham gitu titik-titik air yang masuk ke dalam drainase yang kalian mau analisa. Nah, SWM kit-nya, tools-nya itu kan kalian rata-rata pada udah buka SWMM ya, jadi kan tahu nih kurang lebih. Nah, yang aku garisin merah itu yang utamanya. Jadi di hidrologi itu ada rain gauge. Nah, rain gauge ini nanti korelasi ke time series. Time series itu yang rainfall. Terus subcatchment itu area tangkapannya. Nah, area tangkapan ini kalian juga harus tahu apa namanya, sebutan impervious sama pervious area. Tuh, tahu dong impervious sama pervious area ya kan? Nah, itu kalian harus tahu, ada perhitungannya juga, dan itu juga banyak di referensi gitu. Terus untuk junction sama outfallsnya tadi yang aku udah jelasin banyak sebelum di slide sebelumnya, yang kalian harus tahu inlet sama outletnya, terus panjang dari drainasenya dari satu titik ke titik yang lain, ya sama outfalls itu artinya apa ya, titik keluar dari seluruh drainase itu. Jadi titik utama dia keluar outfalls-nya. Iya, betul. Itu. Nah, ini time series-nya. Ada yang udah pernah lihat? Ada yang udah pernah lihat time series-nya ya kan? Nah, ini time series-nya dari tabel ini yang dimasukin nanti itu adalah yang ini nih. Yang si rainfall plan. Dia yang bakal dimasukin. Itu yang nanti pengaruhnya ke rain gauge. Lalu, nah ini juga ini kalau kita ngitung sih, kalau yang sebelumnya ini kan biasanya didapat, pengalamanku juga dulu pas masih project-projectan gitu dari dosen, udah dikasih, nggak semua jurnal sih ngasih time series, cuman ada beberapa dia ngasih time series. Ini yang dimunculin, kalau ini sih jarang, karena ini hitungannya menghitung, dia ngasih tahu time series-nya itu dia dapat dari mana, dan ini rainfall plan ini. Rainfall plan ini diambil dari return periodnya 5 return. Ini juga ada referensinya, kenapa diambilnya 5, kenapa nggak 10 atau 50. Nah, frequency factor nih dia juga dapat
dari referensi kalau log X sama yang gini-gini tuh kalau nggak salah hasil perhitungan. Jadi nanti kalau kalian pernah dengar juga metode Gambel terus log person 3 yang kayak gitu-gitu, nah itu juga ada S dan K-nya. Jadi kalian nggak sembarang milih, gue mau yang Gambel, gue mau yang log person tree atau yang mana normal gitu distributionnya. Nggak sembarang, jadi dia ada kriterianya. Jadi dihitung dulu baru bisa ditentuin, oh berarti yang match itu yang ini. Kebetulan pas kemarin aku skripsi itu yang match dia log person tree, karena dia juga paling gampang sih kriterianya, dan itu yang memang memenuhi. Udah habis. Nah, itu terus oke, sambil di situ ada yang bertanya. Kecepatan nggak aku ngomongnya? Enggak kan? Enggak kok, Kak. Oke. Ini agak rumit ya. Tadi aku udah buat yang... Coba deh, kamu belum ada bayangan, kalian udah sampai sejauh mana sih project SWMM-nya gitu. Terus coba bisa saling share sih kesulitan-kesulitan kalian pas lagi simulasiinnya. Semoga aku bisa bantu. Oh, sama sih Kak, bikin kayak gini juga. Cuman waktu aku tuh agak kesulitan karena di lokasinya. Kita nggak tahu harus di urban gitu kan. Jadi masih bingung di situ, di lokasi. Terus ini data rainfall-nya kan harus nyari 10 tahun ya Kak, kalau nggak salah tuh terakhir. Nah itu juga agak kesulitan gitu, jadi beberapa kali harus ganti lokasi. Oh, berarti kalian lebih kesulitannya ini dong, soal secondary datanya berarti? Sama perhitungannya juga masih bingung gitu kan. Perhitungannya juga kan lumayan juga tuh Kak, setelah habis ke softwarenya ada perhitungan juga. Nah di situ juga gak bingung juga gitu. Yang mana perhitungan yang mana? Yang tadi Kak Keiza kasih tahu itu ada lognya gitu-gitu. Kalian sampai kemarin pas bikin bukannya udah ada data rainfall-nya langsung? Kayaknya seingatku ada beberapa yang nggak ada deh. Betul. Oh jadi kalau dulu tuh kan kalian diajar sama siapa? SWMM? SWMM sama Sir Wilson. Oh, sama Sir Wilson. Iya. Kalau aku waktu itu sama Serijal, jadi beliau ngasih folder yang isinya beberapa jurnal. Nah di situ Serijal ngasihin tugas buat jadi kita suruh pilih jurnal yang mana yang kalian mau. Nah kebetulan di jurnal-jurnal itu memang iya ada yang udah ada data rainfall-nya, jadi kita tinggal input. Ada yang nggak ada. Justru kita waktu itu kesusahannya itu banyak yang nggak run. Jadi kan ini kan simulasi udah beres, terus kan harusnya kan di running. Nah pas di running itu mereka banyak yang error. Ternyata banyak yang errornya tuh karena gini. Dan ini juga buat pengalaman sih buat kalian yang tertarik nanti skripsinya SWMM. tapi aku ya dulu pas dapat mata kuliah SMM sebenarnya tuh sangat menghindari untuk melanjutkan proyek ini, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba skripsinya dapetnya SWMM. Hati-hati, pengalaman 17 tuh banyak yang menghindari mata kuliah itu, terus ternyata judul skripsinya dia sangat bergantung dengan pelajaran itu. Hati-hati guys, benci jadi cinta. Nah, nah pas kita lagi run status nggak sukses. Kalau nggak sukses, kebanyakan ternyata case-nya itu jadi di satu node, di satu junction ini sama junction yang kedua itu
terlalu dekat jaraknya. Jadi si SVM ini kayak ngebacanya tuh ngestak gitu loh, akhirnya nggak jalan. Nah, itu juga jadi salah satu penyebab dia error. Nah, aku juga pas make ini, walaupun aku udah ngukur aktual datanya di lapangan, nggak sepenuhnya itu bisa dipakai gitu kan, karena tetap ini kan hanya simulasi gitu loh. Memang mau dibuat semirip apapun, ya tetap ada banyak improvisasi yang mengharuskan jadi si data ini tetap bisa harus running sukses gitu, seperti itu. Terus ada yang mau kalian tanyakan? Halo Kak Kezia. Jadi untuk sesi Q&A nanti kita ada di akhir setelah penjelasan materi. Oh gitu. Nah, aku sebenarnya bingung mau jelasin apa lagi. Apa ya? Kalau misalkan bisa sambil diskusi nggak apa-apa sih. Okay. Coba ya yang perhitungan ya, aku buka yang perhitungan. Karena sebenarnya itu SWMM pengalaman kemarin SWMM itu iya kalau aku paling yang masih melekat di ini ya, diingatan itu pengalaman skripsi. Nah, skripsi itu kan aku sangat berkutat di satu variabel, kedua di perhitungannya. Nah, jujur karena dulu juga di angkatanku, angkatan kedua masih itu ada yang gak ada malah. Jadi yang ngambil topik SWM itu baru aku sama satu lagi temen ada. Nah, jadi kita berdua akhirnya saling discuss dan kudu ini sih nyari data sendiri, akhirnya belajar sendiri gitu. Ini perhitungannya ya. Nah, ini dia. Ini aku dapat data dari Jababeka 2. Jadi aku dikasih 3 station sama dari tim Jababeka di WTP 2. Ini tuh deket sama WTP-nya. Terus di Barusah Station sama BA2 Station, aku lupa nih daerah mana. Gitu. Nah, dari sini aku kalau nggak salah ngambil 10 tahun. Iya benar, 10 tahun nih kayaknya. Iya benar, 10 tahun. Jadi data terbaru 10 tahun ke belakang. Baru dihitung deh nilai-nilainya. Nah, ini tuh untuk nentuin kalau nggak salah tuh si distributionnya, rainfall distributionnya. Untuk nentuin distribution rainfall-nya di sini. Mau nggak mau ketiganya sih tetap harus dihitung. Gitu. Nah, barulah masuk ke perhitungan masing-masing. Nah, ini yang aku bilang karakteristik of statistic parameter. Jadi ada ini yang jadi persyaratannya, requirement-nya. Nah, dari masing-masing distribusi yang mendekati itu log percent tree. Gitu. Karena kan kalau yang log normal sama Gumbel nih, dia tuh kayak exact gitu loh hasilnya. Jadi agak kesulitan kan, jadi makanya yang dipakai sesuai itu log percent tree. Baru dari sini kita cari deh nilainya.
nilainya. Tuh, ini yang 5. Nah, yang aku bilang itu mana ya? Notes and series. Appendix. Yang aku bilang, jadi itu mereka punya kriteria, jadi deskripsi. Jadi kalau misalkan seluas apa itu dua return period, terus seluas daerah mana lagi, jadi makin luas ya makin gede nilai return periodnya. Kebetulan karena aku nggak terlalu luas kan, jadi diambil return period 5 year di WTP 2. Jadi nilai rainfall plan-nya itu 129,19 untuk perhitungannya. Nah ini sih terus masuk ke, nah setelah kita dapet itu kan nggak ada yang namanya ini kan apa sih, parameter statistik. Itu juga kita harus pakai untuk membuktikan kalau kita bisa dipakai gitu, pakai statistik. Jadi aku statistik tesnya itu pakai chi-square test sama Smirnov. Itu yang dipakai memang umum untuk distribution rainfall, itu memang umum dipakai gitu. Jadi kalau chi-square calculate, jadi lulus apabila chi-square calculate yang dihitung dengan critical chi-square lebih kecil, maka dia lulus tes gitu. Nah ini Smirnov juga, Smirnov Kolmogorov nih sama sih referensi. Jadi kebanyakan sebenarnya data-datanya si SWM ini secondary sih, kita harus kuat di jurnal gitu. Nah dulu sempat aku pas ngerjain skripsi itu terhenti di ngerjain rainfall data nih, pusingnya bukan main karena belum ada pengalaman di kakak tingkat, jadi harus nyari sendiri gitu. Dan kebetulan waktu itu skripsinya online, jadi pun mau nanya ke dosen ya gimana ya, kurang satisfy lah kalau online gitu dia wes. Nah, time seriesnya ini rumus ini semua sih, mana ya rumusnya ya? Oh iya, tuh kan lupa. Nah, kalian udah pernah dengar belum di SWMM itu ada yang namanya LEAD? Nah, di SM itu ada yang namanya LEAD. Jadi dia tuh memang memberikan fitur yang benar-benar mendukung setiap problem yang kemungkinan ada di urban gitu. Nah, aku LEAD itu macam-macam. LEAD itu macam-macam. Ada mana kita-nya ya? Nih LEAD control. Nah, LEAD itu macam-macam. Nih dia. Sebenarnya kalau lengkapnya tuh ada nih di bukunya di help atau kan help topics, terus muncul nih di sini semua. Kalau kalian suka membaca, disarankan. Nah, di situ juga ada penjelasan detailnya. Jadi ada tipe LEAD macam-macam, ada bio retention cell, terus ini yang rain garden. Jadi seakan-akan SWM ini membantu. Biasanya ini dipakai ditaruhnya tuh di subcatchment, ya kan? Jadi di atas, karena perhitungan antara subcatchment yang cuman aspal dengan subcatchment yang dia tanah, atau subcatchment dia yang tanah dan ada tanaman, itu beda. Nah, si SWM ini tuh kebantu gitu. Kalau kondisinya dibuat sedemikian rupa, maka hasilnya akan seperti apa gitu. Ini juga ngebantu, misalkan kayak problemnya tuh mau nurunin tingkat banjir. Nah, kan nggak mungkin nih kita langsung ngerjain secara real di lokasi. Butuh budget dan waktu kan. Nah, di SWM ini namanya juga kan simulasi. Dia ngebantu nih antara existing area dengan simulasi area yang mau kita benahi gitu ya. Misalkan mau ada green areanya kah, atau juga kemarin yang aku pakai tuh rain barrel.
jadi tampungan air hujan itu. Dan bisa dipakai lebih dari satu dia. Bisa dipakai lebih dari satu. Misalkan udah ada rain barrel, terus di sekitar rain barrel itu mau ada rain garden, itu juga bisa. Jadi dia lebih dari satu. Nah, cuman ada PR-nya lagi kalau kita masukin lid. Itu ada parameter yang dimasukin. Nah, parameter itu sebenarnya ngikut dari kita juga sih, dengan referensi yang ada. Gitu. Kalau kemarin aku pakainya yang rain barrel. Nah, ini perhitungannya ngitung ini intensitas hujan di tiap subcatchment-nya berapa, dimasukin ke volume rain barrel. Iya, tampungan air hujannya dimasukin ke volume tampungan air hujannya yang membuat kalau bisa tidak banjir. Gitu. Ini under drain-nya. Coefficient-nya juga dia rata-rata ini sih referensi sama, kita nyesuaiin maunya kita gimana, cuman tetap based on calculation ya. Tuh. Terus selain lead controls, dia juga ada ini pollutants. Cuman aku belum pernah sempat nyoba sih pollutants. Belum sempat pernah nyoba. Tuh. Nah, contohnya ini. Ini lead-nya mana ya? Nah, ini aku pakainya existing area di kalau nggak salah. Lead aku datanya udah hilang, nggak tahu kemana. Jadi ini lead controlnya 0. Nah, ini harus kita masukin satu-satu nih di end tadi yang kita masukin buat tadi, misalkan lead-nya apa, terus nanti dia muncul nih lead control name-nya, terus masukin lagi area dari lead itu di tiap subcatchment. Jadi memang agak PR kalau kita nambahin lead gitu. Karena kan nggak selalu setiap subcatchment kita taruh lead kan, dan nggak setiap orang juga selalu kayak gitu. Jadi makanya harus masing-masing subcatchment sesuai dengan keinginan kita. Terus, tips juga buat teman-teman kalau yang mau mulai simulasinya, ininya ini dulu nih, di setting dulu, karena ini sangat kebantu sih. Ini di setting dulu, terlebih ini, gitu. Karena misalkan nih kan kita drop, kita taruh backdropnya nih, Nah, ini kan mana sih? Nah, ini kan udah kita buat di Google Earth kan. Rada PR kalau misalkan kita harus ngukur-ngukur ulang. Kan ini autolength-nya nggak dibikin nih. Autolength-nya nggak dibikin. Nah, nanti tiap jarak itu hasilnya sama. Nah, itu kan ada PR. Jadi mending dari awal langsung di set aja autolength-nya jadi on. Gitu. Ini bebas sih depth offset, depth-nya mau yang kedalaman atau elevasi atau kedalaman. Itu flow unit juga bebas. Cuma yang penting ini sih, karena dulu pengalaman kita 17 PR banget. Harus ngukurin, mindahin ukuran dari Google Earth terus ke sini gitu. Sedangkan padahal kita ngambil data backdropnya dari Google Earth, kan kerja 2 kali namanya. Nya rada singkat ya. Karena ya harus coba-coba sih. Coba-coba terus nanti baru dapat kesulitannya di mana. Ini juga tambahan juga aplikasi ini ya, aplikasi pendukung SWMM selain Google Earth. Itu ada QuickGrid sama QGIS. QGIS itu untuk nempelin koordinat ya, kalau nggak salah seingatku tuh nempelin koordinat. Dan ini kan aku luas banget nih daerahnya, sangat kalau diperkecil gitu malah jadinya tuh kemarin gimana ya, susah. Akhirnya ya buat gabungin di QGIS itu, buat gabungin. Cuma itu doang sih. Udah pada bisa kan bikin kontur? Udah di QGIS kan Kak? Betul. Ya, QGIS juga benar. Ya.
Ini sih udah deh. Apa lagi ya? Kalian bingung sama yang aku jelasin atau emang udah bingung sama SWMM-nya? Mas, kalau dari aku kayak ada beberapa fitur yang asing gitu, kayak lead yang tadi kakak jelasin. Aku baru tahu ada. Ada lead? Iya, baru tahu. Terus yang lainnya tadi juga sama, manual, karena nggak tahu. Kasian, capek kalau kayak gitu. Berarti untuk materi SWMM ini udah berapa kali? Kalian semester berapa sih? Maksudnya udah ini masih awal semester kah atau pertengahan atau akhir? Mau ke akhir sih kak, nanti kan. Mau UAS. Oh gitu, waduh. SWMM udah kemarin sih proyeknya. Mantap. Yuk, apalagi guys, boleh nih. Ini nggak apa-apa kan kita buka sesi tanya jawabnya. Materi aku juga udah habis. Bingung. Apalagi ya? Ini mau langsung ke sesi Q&A aja Kak. Ya, boleh. Oke deh. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau kebingungan, mungkin bisa langsung raise hand aja, atau bisa di-type di chat. Nah, untuk teman-teman partisipan mungkin boleh on cam dulu ya, biar kerasa gitu vibe-nya kita lagi kumpul bareng-bareng nih buat ikut tutor gitu. Nah, mungkin sembari nunggu pertanyaan dari teman-teman yang lain, aku ada sedikit pertanyaan kita kan. Untuk angkatan 20 sendiri kita belum sama sekali belajar tentang SWMN. Untuk kita aplikasi baru dikenalin sama QGIS, itu pun cuman baru mau masuk gitu Kak. Jadi mungkin buat teman-teman 20 masih lebih banyak bingungnya gitu. Ya, jadi masih meraba-raba juga gitu. Untuk QGIS juga kita benar-benar baru banget minggu kemarin gitu dikasih materinya sama Serijal. Oh, kalian Serijal? Iya. Pertanyaan dari aku mungkin gimana sih tips dan trik dari kakak buat belajar mengenai aplikasi SWMN ini? Apakah belajarnya itu lewat YouTube kah atau gimana ya? Mungkin lebih ke sharing proses belajarnya Kak Kezia. Pertama, karena tadi jadi SWMM ini tuh kebanyakan secondary data, jadi harus suka baca jurnal. Itu sih, baca jurnal. Tapi sekarang sih udah banyak YouTube ya. Kemarin juga aku jujur skripsi itu kebantu sama YouTube, karena kan diskusi juga sama dosen, dan balik lagi karena masih angkatan kedua, jadi pun dosen kan dan belum expertnya di aplikasi itu kan, dosen juga sama-sama belajar, kita mahasiswa juga akhirnya banyak diajaknya diskusi. Nah, aku pun harus cari source di luar. Jadi cari pertama yang pasti jurnal juga, jurnal yang terbaru kalau bisa, terupdate. Terus baru yang keduanya YouTube, karena YouTube itu kan sebenarnya kita agak sulit ya kalau masukin referensi. Jadi YouTube tuh cuman kayak referensi bayangan aja, tetap yang berlaku nanti dimasukin ke, tapi nggak tahu terbarunya gimana di jurnal. Kalau kita masukin ke dalam, pasti kan kalau kita buat laporan kita akan dibuat suruh jurnal nih,
ya dong, kalian bakal terbiasa sama buat jurnal. Nah, nanti untuk YouTube ini kalian gak akan, setauku gak bisa dimasukin ke dalam referensi. Jadi ya untuk YouTube ini bayangan aja sih, kalian belajar-belajar. Dan itu udah banyak juga sih ya. Dan mereka tuh open gitu loh. Open kalau misalkan kalian kebingungan, misalkan sama dosen belum ketemu nih jawaban yang seretnya kalian. Nah itu kalian juga bisa tanya sama si pemilik channel itu. Karena aku dulu pengalaman kayak gitu. Lewat email, kolom komen gitu. Terus dan jangan nyerah, karena namanya aplikasi ya, yang namanya aplikasi itu kalian juga harus seneng ngotak-ngatik sih, banyakin kepo gitu ya. Dan buat angkatan 20 semangat, dosennya Serijal. Dan buat 19 semangat juga, Servil. Oke, Kak Silvia, terima kasih atas jawabannya. Nah, ini udah ada Jejin yang raise hand. Jejin, mungkin boleh langsung disampaikan pertanyaannya. Oke, thank you Gita. Halo Kak Gizia, selamat malam. Sebelumnya maaf aku belum bisa on cam. Perkenalkan, nama aku JJ dari angkatan 2020 juga. Nah, tadi yang seperti dibilang Gita, kan kami dari angkatan 2020 belum pernah belajar tentang SWMM ya Kak. Aku mau nanya ke pengalaman Kak Kezia, selama pakai SWMM tuh pernah kayak hilang gitu nggak sih Kak datanya? Terus kalau misalkan pernah hilang, itu biasanya karena apa dan gimana cara antisipasinya biar data atau kayak project yang kita kerjain itu nggak hilang Kak? Terima kasih Kak. Iya. Oh iya, betul. Ini penting banget sih, untung diingetin sama JJ. Ini juga kejadian di 16 kalau nggak salah. Jadi tuh SWMM tuh nggak bisa ando. Jadi misalkan kapus nih, misalkan ini penting banget gitu kan kalau di Word kapus masih bisa diando ya. Nah kalau di SWMM dan di beberapa EPANET tuh nggak bisa diando juga ya? Ingatku iya sih, kalau salah ulang. Nah iya, anjir kataan gue kecampur dong. Iya deh, kayaknya gak bisa ke ando gitu. Terus akhirnya alternatifnya adalah simpan secara berkala. Nah pastiin juga tempat kita menyimpan ini juga terbackup. Nah lu banyak kan, nah kayak mana ya, saya ini persis. Nah ini jadi modeling SWMM. Nah kan ini banyak banget nih, nah gitu. Jadi harus disimpan secara berkala sih, supaya ya kayak tadi yang JJ khawatirin, kalau misalkan ada kenapa-napa tetap ada cadangannya. Itu solusinya. Membantu JJ, ada yang nggak kejawab pertanyaannya? Udah sih Kak, berarti kalau misalkan tiba-tiba salah gitu harus ngulang dari awal banget ya Kak? Nah kalau tiba-tiba kan gini, kan kita tadi udah save secara berkala kan, kayak misalkan layout dulu nih, layouting dulu, subcaptionnya dibuat gitu, terus juga conduitnya dititik-titikin. Nah itu di save gitu kan, terus setelah itu dilanjutin lagi kan. Jadi kita punya cadangan satu nih, just in case kalau misalkan yang cadangan kedua kenapa-napa, nah kita nggak perlu mulai lagi dari awal, tapi ada cadangan pertama tadi. Oh, oke Kak. Makasih banyak ya Kak buat jawabannya dan presentasinya. Kembalikan ke Gita. Oke, terima kasih Bibi atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain, jika ada pertanyaan boleh langsung raise hand atau tab di chat box ya. Nah, sepertinya udah ada yang raise hand. Untuk Kak Ina dipersilahkan.
Oke, makasih Gita. Kak Ciza, aku izin nanya. Kalau selain kendala yang pas running itu, biasanya di SNM itu apa aja sih Kak? Terus cara nentuin lokasinya apa perlu elevasinya itu atau enggak sih? Soalnya aku waktu itu agak bingung di elevasinya karena terlalu kecil atau gimana gitu. Jadi agak susah juga gitu buatnya. Coba aku ulang, tadi keputus-putus. Jadi mau nentuin lokasi, apa perlu elevasi gitu? Iya, perlu elevasi atau enggak? Oh, perlu dong. Perlu. Tapi tergantung case-nya sih. Kalau kamu case-nya gimana, Ina? Seingatku karena elevasinya kekecilan agak bingung. Bingung itu nih sih Kak, apa sih? Yang pas runningnya juga hampir gagal gitu. Jadi di otak-atik lagi. Oh, ngomong-ngomong soal elevasi juga. Ngomong-ngomong soal elevasi juga itu, si SWMM itu punya dua, nah dia tuh punya dua bacaan gitu loh. Aduh maaf ya kalau misalkan agak salah, cuman aku juga coba inget-inget. Jadi dia tuh ada dua bacaan. Satu, kalau depth itu seingatku ya, kalau depth itu berarti ngukur dia dari titik permukaan sampai ke titik galian si titik bawahnya drainase itu depth. Kalau elevasi itu titik air tanah ke titik paling bawahnya si drainase. Ingat tuh gitu. Kalau nggak salah. Nah, tergantung kalian nanti pakai offsetnya tuh yang mana. Cuman yang paling gampang ya, dan yang paling mudah itu depth. Jadi ngikutin, ngikutin kedalamannya si drainase itu udah paling mudah. Nah, untuk elevasi, memang disarankan kalau kalian dikasihnya bebas ya, dikasih case-nya bebas di mana temuin elevasi tuh yang bentuknya tuh begini. Jadi dari titik awal kalian ke outlet ke outfall-nya itu miring, memang sudah miring ininya. Elevasinya itu sangat mudah dibanding kalau kalian tuh yang begini atau yang begini itu susah karena kalian harus ngitung dari kalian harus bisa imajinasi ini titik awal yang rendah itu sedalam mana drainasenya, terus ke titik outfall-nya yang udah beda ketinggian. Berarti kan otomatis kalau misalkan bentar ya, daripada gue ngomong doang gitu kan, sambil dicoret-coret dah. Ini kan di sini nih, sorry, kenapa gue kayak gambar. Ini kan dari titik sini, misalkan kita case-nya tuh yang elevasinya naik. Nah, ini kan titik 1, ini tuh si outfall-nya. Nah, buat bangun drainase itu, di sini kan memang nggak terlalu banyak yang kita perlu gali, tapi untuk buang kan kita butuh drainase tuh seperti ini kan. Kita butuh drainase tuh yang turun supaya memang hakikatnya air ini kan mengalir ke dataran yang lebih rendah. Nah, otomatis itu akan pengaruh ke ininya kita, kedalaman dari drainase outfall-nya kita. Dan itu nanti kalau kalian lebih jauh ya analisanya, itu nanti pengaruhnya ke cost juga gitu, ke sisi ekonominya. Jadi kalau kalian memang bebas pilih lokasi, ya sangat disarankan yang lokasinya elevasinya memang sudah turun, tidak beragam dan tidak naik. Mau nanya lagi Kak, terus elevasi rendah itu berpengaruh juga nggak sih Kak ke si runningnya? Jadi kayak kemananya? Pas running, jadi susah nggak gitu? Kalau si elevasinya tuh kecil gitu. Iya, karena tadi dari titik 1 ke titik 2, kalau dia kecil itu kayak airnya tuh, jadi si SWMM itu ngebaca ada secara tersirat ya, karena kan kita running terus nih, berarti kan ada namanya uji coba. Nah, dari hasil uji coba itu yang terlihat
SPM itu ngebaca ada beberapa jarak dan jenis nilai elevasi. Jadi pengaruh antara jarak dan nilai elevasi. Jadi kalau misalkan jaraknya jauh dan nilai elevasinya rendah, perbedaan elevasinya rendah, dia bakal susah buat bacanya si SPM ini dibanding kalau misalkan memang elevasinya perbedaan elevasi tidak jauh tapi jarak dekat, itu masih mending. Tapi kalau misalkan udah jaraknya jauh terus elevasinya juga rendah, itu mereka akan kesulitan. Jadi makanya tadi aku bilang pas lagi presentasiin yang hasil skripsi, data di lapangan dengan data di simulasi itu tidak benar-benar plek sama, jadi banyak improvisasi karena hal itu sih. Gitu. Iya, aku agak kesusahan sih waktu itu karena si elevasinya kecil banget. Nah tapi karena tempat di situ tuh udah ada datanya, kita dapat secondary datanya yang rainfall-nya, jadi agak bingung juga gitu mau diubahnya gimana gitu. Karena kemarin tuh akhirnya maininnya yaitu dari misalkan di titik A itu kedalamannya misalkan 1 meter. Nah akhirnya dimainin kalau misalkan dia nggak terlalu jauh gitu, di titik B-nya itu ya 1,25 kah atau 1,5 kah, karena kan nanti kita bakal pengaruhnya ke elevasi secara garis merahnya kan, garis besarnya itu nggak boleh jauh melebihi. Kalau jauh melebihi ya aneh juga sih, bakal pas analisnya kita juga kok kayak nggak masuk, aneh gitu. Mainin di situ jadinya. Makasih Kak Keja jawabannya. Sama-sama. Ada lagi? Baik, untuk teman-teman partisipan, mungkin jika ada pertanyaan langsung aja ya, raise hand atau ketik di chat box. Jangan malu-malu bertanya ya teman-teman. Ada Carlos ya? Siapa kakaknya Carlos? Bara kakak Carlos siapa sih? Dulu yang angkatan 18 kan ya? Oh ini Kak, Bang Alam ya? Siapa? Alam. Hah? Bukan. Lupa. Dia udah pindah. Ya? Udah pindah. Oh iya udah. Siapa sih, gue lupa. Indra Kak. Oh iya, muncul si Carlos. Iya Indra, gimana Los? Kabar Indra? Kenapa? Indra sekarang di mana? Lagi di rumah Kak. Enggak, maksudnya kuliah kemarin tuh kalau nggak salah pindahnya kemana sih, lupa Ke STAN Kak. Iya bener. Udah lulus kah? Belum Kak. Online ya? Iya. Lagi meet juga. Mantap. Oke, teman-teman semua, karena tutor kita hari ini juga udah 1 jaman nih, nggak terasa ya. Pembahasan kali ini lumayan seru juga, dan bagi teman-teman 20 mungkin jadi lebih ada bayangan gitu untuk mempersiapkan semester selanjutnya nih, bisa bersiap-siap lebih awal. Pertama-tama aku mau bilang makasih ke Kak Kezia untuk presentasinya yang sangat insightful dan memberikan pengetahuan yang baru buat kakak-kakak dan teman-teman semua hari ini. Mungkin ada kata-kata penutup dari Kak Kezia. Oke.
sebelumnya aku minta maaf kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan dari kalian yang belum bisa terjawab sepenuhnya, dan juga mungkin materi yang masih kurang disampaikan sama Via. Tapi kalau misalkan kalian ada yang mau tanya-tanya, direct aja langsung, nggak apa-apa. Kayaknya itu lebih enak deh. Maksudnya chatnya juga ngobrolnya lebih apa ya, lebih enak lah gitu kan. Terus juga mungkin aku juga bisa lebih tahu kalian tuh kesulitannya di mana gitu. Semoga juga nantinya kalau misalkan kalian ada kesulitan, aku bisa bantu. Terus semangat terus buat batch yang aktif 18, 19, 20, tetap semangat. Terus kalau dari aku sih kepoin terus, maksudnya semakin banyak kalian kepo, ya semakin banyak kalian tahu banyak hal. Semangat.